studi literatur dari pustaka, begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Nggak ada ya, paling saya nggak tahu kalian tuh menyimak saya atau enggak ya. Itulah nggak enaknya kalau online gini, saya nggak bisa memastikan kalian tuh menyimak saya atau enggak ya. Tapi kan itu udah bukan kewajiban saya ya. Yang saya udah menyampaikan ya. Kalau di kelas saya bisa cek kalian menyimak enggak. Tapi kalau di gini tuh aduh susah ya. Makanya saya kuliah online tuh nanti nggak lama-lama ya. Karena saya khawatir kalian nggak nyimak, saya ngomong sendiri jadinya. Oke. Hari ini saya akan fokus gimana menulis hasil dan pembahasan ya. Tapi maaf, saya hanya fokus di penyajian hasil ya. Pembahasannya nanti semoga Prof. Agus bisa menambahkan. Tapi sebenarnya kami lebih banyak ke bagaimana interpretasi ya. Interpretasi dari data ya. Atau hasil analisis. Oke. Jadi hasil pembahasan itu sebenarnya udah pernah saya sampaikan di awal kuliah lalu ya. Itu bab inti ya dari tulisan ilmiah ya. Jadi bab inti tulisan ilmiah itu di hasil pembahasan. Ya. Makanya menulis hasil pembahasan, khususnya pembahasan itu susah ya. Jadi yang susah itu sebenarnya udah saya sampaikan, membahas menurut saya yang paling susah, kemudian membuat pendahuluan. Kalau metode sama hasil saya rasa ini ya relatif lebih mudah lah ya. Nah, sebenarnya yang ingin saya sampaikan hari ini itu pengantar ya, pengantar mengenai bagaimana membuat hasil ya. Karena memang nanti tulisan itu ya rata-rata dipublikasi diminta dipisah ya antara hasil dan pembahasan. Saya nggak tahu nanti teman-teman sesuai pembimbingnya ya. Nanti ada pembimbing yang mintanya hasil pembahasan itu jadi satu. Ya, sebagaimana S1 dulu. Hasil setelah menyajikan hasil interpretasi kemudian langsung dibahas ya. Tapi ada juga pembimbing ya sebaiknya dipisah aja supaya nanti waktu membuat manuskrip publikasi gampang, nggak perlu misah-misah lagi gitu ya. Semacam tinggal copy paste dari tesisnya. Ya silakan aja ya. Yang jelas boleh dijadikan satu ya, di mana nanti tidak ada subbab hasil, tidak ada subbab pembahasan, tapi boleh juga dipisah ya. Dipisah itu ada subbab hasil, ada subbab pembahasan. Nah, kebanyakan di jurnal itu adalah hasil pembahasan dipisah ya. Kebanyakan, walaupun ada juga yang jadi satu. Kebanyakan dipisah. Jadi hasil sendiri, pembahasan sendiri, begitu ya. Dan hal yang perlu difahami adalah kalau kemudian kalau kemudian hasil dan pembahasannya itu dipisah ya, maka hasil itu hanya menampilkan atau menginterpretasikan, mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh ya. Jadi saya ulangi, hasil itu hanya menampilkan, menyajikan, menginterpretasikan hasil yang diperoleh, tidak ada pembahasan. Jadi sangat aneh kalau di hasil itu ada referensinya ya, literaturnya itu nggak boleh ya. Kalau di hasil itu ya memang hanya menampilkan, menyajikan hasil. Ini kalau dipisah ya. Sedangkan di pembahasan itu sebaliknya ya. Di pembahasan itu ya hanya membahas, tidak boleh lagi menyajikan hasil ya. Jadi di pembahasan tuh nggak boleh kita menyajikan hasil lagi ya. Jadi hasil itu yang bagian hasil, pembahasan gitu ya. Hanya membahas ya. Berbeda dengan hasil dan pembahasan jadikan satu. Nah itu biasanya setelah kita mendeskripsikan, menginterpretasikan langsung dibahas begitu ya. Dan itu yang membedakan. Makanya nanti kalau kita ternyata jadikan satu misalnya ya, hasil pembahasan dari satu, ternyata terus publikasinya ternyata dipisah, ya kita agak kerepotan biasanya memisahnya ya. Tapi bagi yang dari awal sudah dipisah, itu tentunya akan lebih mudah menyiapkan manuskripnya ya. Sehingga tinggal meng-copy paste lah bahasa saya ya ke format jurnal atau ke manuskrip publikasinya ya. Jadi ini bedanya ya. Dan hari ini saya hanya fokus di hasil ya. Jadi gimana menyusun hasil, saya nggak fokus membahas ya. Karena membahasnya udah saya singgung di awal kuliah lalu ya, bahwa gimana cara kita membahas itu kebalikan dari pendahuluan ya. Kalau
Pendahuluan itu mulai umum ke yang khusus, ya. Kalau membahas itu khusus ke umum gitu ya. Jadi bedanya itu ya, cara membahas ya. Oke, hasil itu apa ya? Jadi hasil itu ini. Jadi hasil itu sebenarnya memuat data utama ya. Ya ada juga sih penunjang kalau memang dibutuhkan. Walaupun penunjang pelengkap itu kebanyakan ditaruh di lampiran ya. Dan nanti di hasil itu sebenarnya hanya menyajikan yang tadi saya sebut data utama itu bukan hasil analisis mentah ya. Saya tuh sering melihat di skripsi atau bahkan ya beberapa ada tesis ya, di mana tabel ANOVA itu disajikan di hasil gitu. Berarti kan artinya ya itu bukan data utama kan. Kalau tabel ANOVA itu kan istilahnya data analisis mentah lah ya. Ya kita kan perlu menyajikan sesuai dengan kebutuhan ya. Bukan tabel ANOVA-nya, bukan sidik ragamnya itu ya. Karena kalau kita tampilkan sidik ragam ya itu bukan menyajikan hasil namanya ya. Itu menyajikan hasil analisis. Maksudnya mentah, data mentah gitu saya nyebutnya ya. Kalau memang diperlukan ya ANOVA bisa ditaruh di lampiran, walaupun tidak selalu perlu di lampiran ya. Tapi ada mungkin nanti pembimbing udah letakkan di lampiran supaya kita tahu hasil analisis statistiknya seperti apa ya. Tapi sebenarnya tabel ANOVA-nya sendiri yaitu bukan ditampilkan di hasil ya. Yang ditampilkan di hasil itu adalah yang secukupnya aja ya. Bisa jadi mungkin hanya nilai F sama P-nya saja nanti akan kita bahas ya. Dan juga mungkin kalau di analisis yang lain ya cukup parameter-parameter yang utama ya. Semoga masih ingat ya bedanya variabel dan parameter ya. Nggak perlu saya bahas lagi ya. Karena nanti di hasil ini banyak menyajikan parameter ya. Kalau di metode itu banyak menyajikan variabel. Ya. Jadi kalau di metode banyak membahas variabel, kalau di hasil itu banyak membahas parameter ya. Jadi bedakan ya. Karena biasanya mahasiswa suka ketuker itu antara variabel dan parameter ya. Ya, jadi nanti di hasil ya, data hasil analisis itu atau hasil penelitian itu nanti bisa dalam 3 bentuk ini ya. 3 bentuk bisa berupa kalimat ya. Ini apa? Kelihatan nggak apa kursor saya ya? Ntar saya coba pakai pulpen caranya gimana nih? Oh, kok nggak ada pulpennya? Nah, nggak usah lah. Kalau tampilan gini tuh pulpen saya nggak muncul ini buat nyoret-nyoretnya. Yang jelas bisa berupa kalimat ya atau paragraf. Jadi nanti data itu nggak harus berbentuk tabel ya. Jadi kalau data yang sederhana yang kalau dibuat tabel hanya satu kolom, satu baris. Karena saya pernah melihat itu mahasiswa S2 menampilkan tabel itu hanya satu kolom, satu baris gitu. Saya bilang loh ini sangat tidak efisien gitu ya. Padahal kan di antara salah satu prinsip menulis ilmiah itu ada efisiensi juga ya. Makanya kenapa kok kemudian kita tidak boleh menyajikan data dalam 2 versi. Misalnya data sama, versi gambar dan versi tabel begitu ya. Ini sering terjadi terus mereka protes, Pak saya di praktikum diminta gitu. Nah itu salah saya bilang gitu. Kalau praktikum ya terserah aja ya. Tapi dalam tulisan ilmiah, ya skripsi, tesis itu nggak boleh satu jenis data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik. Kenapa ya? Karena memang nanti akan saya bahas bahwa tiap penyajian harus ada interpretasi. Kalau kemudian ada data yang sama berbentuk tabel grafik, ya, maka kan kita harus menginterpretasikan dua-duanya, ya, sehingga tidak efisien. Ya. Makanya penyajiannya cukup satu. Kalau ditanya yang mana ya nanti kita bahas ya. Apakah tabel atau yang grafik ya, atau sebenarnya namanya bukan grafik tapi gambar ya. Nanti di dalam tulisan ilmiah itu sebenarnya berupa tadi ya saya sebutkan pertama adalah bisa berupa kalimat ya, yang kedua bisa berupa tabel, yang ketiga berupa gambar. Nanti gambar itu dibagi ada grafik, ada foto ya, ada diagram, yaitu tetap judulnya adalah gambar ya. Judul apa? Judul tabel ya, tabel kan. Tapi kalau judul gambar nanti judulnya tetap gambar tapi jenisnya macam-macam ya. Bisa yang banyak mungkin grafik, tapi bisa juga foto ya atau gambar atau bisa juga diagram atau denah, peta ya. Ini adalah jenis-jenis gambar ya. Jadi jenisnya itu ada 3.
Ada kalimat tadi, tabel sama gambarnya. Nah, saya nggak akan bahas ini tadi saya sampaikan ya, tabel sidik ragam, pelengkap, ya ini letakkan di dalam lampiran ya. Jadi, yang penting nanti sebenarnya bagaimana kita menampilkan data utama ya. Dan data utama itu adalah data yang memang digunakan menjawab tujuan ya. Saya itu sering mahasiswa itu eksplorasi tapi ditampilkan di hasil ya. Jadi sebenarnya tahapan analisis, ini saya bahas sekilas saja ya. Itu memang dalam kita melakukan analisis menjawab tujuan penelitian yaitu ada istilahnya namanya eksplorasi. Eksplorasi itu adalah ya kita nyoba-nyoba. Oh data ini kalau saya analisis ini hasilnya gimana gitu ya. Kalau saya analisis ini hasilnya gimana. Ya itu silahkan kalian nyoba-nyoba. Baru kemudian pilih comot salah satu yang hasilnya bagus begitu ya. Yang sesuai untuk menjawab tujuan, tampilkan di hasil. Bukan kemudian hasil eksplorasi tampilkan semua di hasil ya. Jadi kemana-mana nggak menjawab tujuan ya. Ini saya sering itu menemukan. Kecuali kalau untuk sidang komisi ya. Silakan kalian tampilkan hasil di sidang komisi untuk menunjukkan ke pembimbing. Misalnya, oh udah hasilnya saya udah mencoba ini, hasilnya gini, gini hasilnya gini, begitu ya. Sehingga nanti pembimbing tahu sudah dilakukan proses eksplorasi data, melakukan apa namanya, ya analisis ya dengan berbagai macam ini misalnya nyoba-nyoba lah. Misalnya kalau bimbingan saya itu saya minta untuk saya coba analisis dengan ini, coba dengan ini, begitu ya. Dan semuanya kan nggak boleh ditampilkan, ya tampilkan akhirnya ditampilkan yang data yang sesuai untuk menjawab tujuan misalnya ya. Ya ini yang penting untuk diperhatikan ya. Jadi ada proses eksplorasi di dalam kita melakukan analisis dan saya nggak akan banyak bahas di kuliah ini ya untuk proses eksplorasinya yang bisa dilakukan. Ini tadi saya sampaikan ya, bahwa nanti di hasil itu yang disajikan adalah parameternya, bukan variabel ya. Kalian nggak tahu masih ingat nggak ya variabel parameter ya? Coba nanti kalian browsing di ini apa beda variabel dan parameter ya. Sebenarnya kalau parameter itu adalah ini yang hasil analisis kan muncul parameter statistik ya. Misalnya nilai P, nilai F namanya parameter ya. Kalau variabel itu yang diukur ya. Misalnya kalau kita penelitian mempelajari pengaruh dosis terhadap mortalitas misalnya. Berarti kan variabel yang diukur adalah mortalitasnya ya. Termasuk dosisnya itu namanya variabel ya. Sedangkan hasil analisisnya ya misalnya rata-ratanya ya. Kemudian mediannya, nilai P, nilai F ya ini sebenarnya namanya adalah parameter ya. Jadi bedakan ya variabel dengan parameter ya. Nah, nanti yang ditampilkan tuh adalah parameternya. Jadi ini setiap statement nanti kita akan coba ya. Hasil interpretasi ya, itu harus dilengkapi dengan parameter. Sebagai contoh gini, kalau kemudian hasil analisis ragam ya, hasil analisis ragam itu ternyata hasilnya menunjukkan bahwa ditemukan perbedaan antar perlakuan ya. Berarti dalam nanti kita menuliskan di hasil kan kita sampaikan bahwa oh hasil eksperimen misalnya hasil perlakuan yang dilakukan menunjukkan perbedaan ya antar perlakuan misalnya ya. Nah, kalimat ini itu harus disertai atau diberikan namanya parameter statistik ya. Jadi bahasa lainnya sih diberikan literaturnya gitu loh. Kalau tadi pada saat tadi pekan sebelumnya ya. Kita membahas kalau membuat pernyataan harus disertai referensi ya. Di hasil itu kalau kita menyatakan bahwa ini berbeda begitu ya. Perlakuan A beda dengan B ya. Nah, harus dilengkapi dengan parameter statistiknya ya. Dan biasanya kalau ANOVA ya berapa nilai F, berapa P, misalnya gitu ya. Kalau korelasi ya berapa nilai R, berapa P ya. Nanti akan dibahas detail oleh Pak Agus ya, semoga ya mengenai ini. Ini contohnya ini ya. Contoh yang publikasi saya itu misalnya ini kelimpahan dari Coleoptera ya dan juga ada Lepidoptera ini tidak menunjukkan perbedaan antar bunga jantan dan bunga betina ya. Nah, ini kan harus saya sertakan bahwa dia itu tidak berbeda tuh berapa nilai F sama P-nya begitu ya.
Ini juga. Nah, sebaliknya kalau dia berbeda, ini juga sampaikan ya. Ini misalnya nih, sebaliknya untuk kelimpahan diptera ya, dia menunjukkan atau langsung lebih tinggi di sini ya. Lebih tinggi, lebih melimpah atau lebih tinggi ya pada bunga jantan. Sedangkan untuk Hymenoptera ya dia lebih melimpah di bunga betina. Nah, disertakan dengan berapa F dengan P. Ini FP ini sebenarnya adalah orang tahu bahwa dia hasil ANOVA gitu ya. Ini juga. Jadi kalau udah F, P, ya ini pasti ANOVA gitu ya. Sehingga tidak perlu sebenarnya disertakan tabel ANOVA mentahnya itu loh. Jadi cukup di sini ditampilkan berapa FP-nya saja. Ini sudah mewakili tabel sidik ragam atau tabel ANOVA yang kalian buat ya. Jadi disertakan seperti ini ya. Bahkan sebaiknya sih ada derajat bebasnya ya. Cuma saya nggak perlu bahas fungsinya apa. Semoga masih ingat. Saya pernah bahas di kuliah statistika ekologi ya. Fungsinya mencantumkan derajat bebas apa ya. Jadi supaya orang tahu sebenarnya berapa sih taraf yang dibandingkan, berapa jumlah data yang digunakan. Kita tahu dari nilai derajat bebas ya. Seperti itu manfaatnya ya. Nah, ini namanya menampilkan parameter statistik ya. Dan bisa juga di sini saya contohkan misalnya hasil korelasi ya. Nah ini, kalau korelasi itu adalah berapa nilai R ya, berapa nilai P. Jadi berbeda dengan ANOVA F dengan P, kalau korelasi nanti akan dibahas bagus ya. Kalau R dengan P, kalau korelasi itu R dengan P, beda ya. Jadi R dengan P itu beda interpretasi ya. P-nya itu adalah untuk ada tidaknya hubungan linier ya. Jadi kalau nilai P-nya lebih kecil dari alfa, alfa 0,05, maka kedua variabel itu memiliki hubungan linier. Jadi dalam hal ini misalnya ini ya, kami menemukan korelasi positif ya antara kelimpahan parasitoid primer dengan laju atau tingkat parasitisme ya, parasitasi dari hama Lepidoptera ya dalam kurung RP. Berarti kan keduanya itu punya hubungan linier. P-nya ya, P-nya hubungan. Sedangkan R-nya kan tinggi nih. Berarti artinya adalah R ini kalau dia positif berarti kan dia positif korelasinya ya. Tapi karena dia mendekati 1, sebenarnya bahasa lainnya sih dia berkorelasi kuat gitu ya. Tapi kan itu bahasa statistik. Sehingga di sini saya tidak menyatakan kuat enggaknya sih, tapi orang tahu bahwa ini korelasinya kuat ini mendekati 1 begitu ya. Sehingga dari nilai R sama P kita tahu bagaimana korelasinya kuat enggak R-nya ya. P-nya tuh hubungan linearnya ya. Nah, ini contoh penggunaan parameter di dalam kalimatnya. Dan sebenarnya maaf saya kembali ke sini. Yang tadi saya sampaikan penyajian bisa berbentuk kalimat tuh yang ini ya misalnya ya, yang kalimat pertama ini. Kalau memang sederhana ya bisa berbentuk kalimat pertama ini ya. Jadi tidak perlu nanti ditambahkan tabel misalnya ya. Tapi kalau memang tabelnya lebih lengkap ya silahkan tambahkan tabel seperti ini ya untuk kemudian melengkapi interpretasinya ya. Oke, ini kalau kemudian berbentuk tabel ya. Mungkin saya skip aja karena ini. Nah, hal nanti yang lebih penting ya, ini membahas saya skip aja. Kalau membahas itu lebih ini ya, lebih bagaimana menjawab tujuan ya. Ya sama sebenarnya di hasil juga menjawab tujuan. Sebentar. Maaf ada gangguan. Mbak mana tadi? Mbak sini ya. Ya hasil ini saya skip aja ya. Ya, hasil ini saya skip aja. Intinya sih menampilkan ini ya. Oke, saya langsung ke ini ya interpretasinya. Jadi bagaimana sekarang membuat tabel ya dan juga membuat gambar ya.
Jadi bagaimana membuat tabel dan membuat gambar. Jadi membuat tabel ya nanti juga ada prinsip-prinsip yang perlu dipahami dan kelengkapannya ya. Jadi tabel itu juga nanti nggak sembarangan juga membuat tabel, tapi juga ada kelengkapan mulai dari gimana kelengkapan tuh gini lah, namanya tabel itu harus ada judul tabel ya. Kemudian namanya tabel itu harus ada apa namanya judul kolom ya, terus jumlah garisnya ada berapa ya, seperti itu nanti kelengkapan tabel namanya ya. Nah, mungkin saya langsung lompat aja karena waktunya mepet kan, saya nggak tahu kalian memperhatikan atau enggak ini. Ini bagian dari tabel ya. Nah, ini contoh format tabel baku yang disyaratkan di FP ya. Walaupun nanti banyak jurnal juga mengharuskan seperti ini ya. Jadi tabel yang diminta di ini di Fakultas Pertanian, khususnya di Pasca juga ya, itu adalah ada namanya judul tabel ya. Maaf ini harusnya kita tidak tebel ya judul tabelnya ini. Ini kan tebel ya, kalau di kita nggak tebel, jadi hanya tabel 2, terus ini judulnya begitu ya. Kemudian garis yang digunakan tuh hanya garis horizontal untuk judul kolom dan akhir baris ya. Jadi namanya ini adalah format tabel terbuka ya. Jadi yang ditentukan ya di FP itu adalah namanya tabel terbuka. Apa itu tabel terbuka? Ya seperti ini. Jadi tabelnya itu hanya garis di judul kolom ya. Jadi di tengah ini nggak boleh ada garis ya. Kadang mahasiswa kreatif ditambahin garis di tengah ini ya. Kemudian ada di akhir baris ya. Jadi judul kolom dan akhir baris. Nah, kalau kemudian terpaksa misalnya tabelnya panjang ya, kan seringkali saya menemukan punya mahasiswa itu tabelnya panjang ya. Itu boleh disambung di halaman berikutnya, tapi tetap harus diberikan judul kolom ya. Ya, judul kolomnya tuh di apa namanya? Kan ada di Word itu ya. Di Word itu ada yang judul kolom tuh dimunculkan 2 kali begitu ya. Ya memang seperti itu. Jadi jangan bersambung terus judul kolomnya ini dan juga judul tabelnya tetap dimunculkan di tabel sambungannya ya. Jadi misalnya tabelnya panjang. Nah, kan nanti di tabel yang halaman pertama judulnya lengkap, tabel halaman kedua ya lanjutan begitu aja ya. Tabel 2 lanjutan gitu ya. Jadi tetap harus ada judulnya dan judulnya tetap harus sama ya. Maksudnya sama-sama tabel 2. Jadi jangan seakan-akan ini tabelnya adalah tabel ketiga ya. Jadi tabelnya harus tetap apa namanya judulnya sama ya. Jadi nanti kalau ada yang mengacu tabel itu tetap ya tabel 2 ya, tapi kan panjang ya. Jadi dipotong ya, diberikan judul apa bukan judul baru, tetap tabel 2 ya, kemudian diberikan juga judul kolom ya. Seperti itu caranya ya. Nah, nanti akan kita bahas ya gimana membuat judul tabel ya. Karena ini ada aturannya ya. Saya itu sering mahasiswa itu buat judul tabel seenaknya ya. Kebanyakan judul tabelnya itu judul sapu jagat. Apa sapu jagat? Tabel 2 hasil penelitian gitu ya. Itu namanya judul sapu jagat ya. Itu nggak boleh ya. Jadi judul tabel itu harus sesuai dengan ya tabelnya itu apa gitu ya. Jadi harus lengkap ya. Nanti akan kita latihan ya. Semoga waktunya cukup nih. Target saya sampai jam 10 aja ya. Nah, posisi judul tabel itu adalah di atas tabel ya. Baik di tabel maupun di lampiran ya. Nanti kan ada lampiran tabel ya. Kalau di lampiran kan ada lampirannya. Lampiran tabel 1 ya. Maka posisi judul lampiran maupun tabel itu harus di atas tabel ya. Sebaliknya kalau gambar, judul gambar itu di bawah gambar ya. Termasuk judul lampiran gambar ya. Judul lampiran gambar itu di bawah gambar ya. Jadi harus sama antara judul tabel dan lampiran tabel di atas tabel. Kalian paham ya? Judul tabel dan lampiran tabel di atas tabel, kemudian judul gambar dan lampiran gambar di bawah gambar gitu ya. Semoga bisa ini ya dipahami ya. Oke.
Jadi, nanti silakan ini ya. Ya ini nggak perlu saya tampilkan ini. Nah, ini contoh biasanya ini di S1 udah pernah saya sajikan, masa belum update lagi. Harusnya saya update ini ya. Ini tapi gimana cara diskusi online ya? Saya itu ingin diskusi sebenarnya. Kira-kira dari tabel ini ya, ini judul yang pas itu apa gitu ya. Ini saya ingin sebenarnya apa, tapi di kalau online gini bisa nggak kalian diajak diskusi ya? Paling kalian nggak menyimak ya. Jadi, apa, untuk membuat judul tabel ya, maka kita harus sebenarnya di AI itu bisa dibantu loh ya, untuk membuat judul tabel itu tinggal kalian masukkan aja tabel dengan di ChatGPT, nanti ChatGPT akan mengeluarkan judul merekomendasikan judul tabelnya apa yang pas gitu ya. Cuma saya itu khawatir begini, AI yang mungkin gratisan ya, makanya hati-hati sebenarnya. Nanti saya khawatir kedeteksi itu buatan AI gitu ya. Sehingga nanti, apa, waktu teman-teman misalnya mau publikasi dan di jurnal sekarang kan deteksi AI tuh. Nanti deteksi, waduh ini jadi buatan AI gitu. Nanti kita, apa, kesulitan juga akhirnya diminta untuk memperbaiki, mengubahnya ya, menjadi bukan produk AI gitu ya. Nah, makanya hati-hati juga sebenarnya. Cuma kalau untuk latihan silahkan aja. Jadi cara membuat judul itu begini ya, jadi nggak boleh seenaknya ya, masa seperti ini judulnya adalah hasil penelitian ya, ini namanya, judul sapu jagat ya. Nah, harusnya membuat judul itu adalah, kita harus pertama ya, sederhananya itu tentukan data atau kata kunci lah saya nyebutnya ya, kata kunci dari tabel ini gimana, sama nanti digambar juga ya, digambar sama. Jadi, ini yang penting ya, nanti karena membuat judul tabel gambar itu nggak boleh sembarangan ya. Jadi harus memang mencerminkan kita itu ingin menunjukkan ke pembaca apa begitu ya. Nah, seringkali mahasiswa itu atau penulis ya, dia itu membuat judul itu seenaknya terus menganggap orang itu tahu, harusnya orang tahu dong apa yang saya tulis gitu lah. Jadi kita tidak memposisikan sebagai pembaca ya, kita tuh seringkali memposisikan sebagai diri kita sendiri, egois lah ya, apa, egois sebagai penulis ya. Harusnya kan kita memposisikan sebagai, kalau kita sebagai apa, sebagai pembaca itu ngerti nggak gitu ya. Nah, ini makanya disebutkan judul yang pas kan. Nah, untuk membuat judul yang pas, maka kita harus tentukan dulu kata kunci. Nanti kata kunci itu harus ada di judul kita. Terserah sih kalimatnya gimana, tapi kata kunci itu harus ada di judul kita. Sebagai contoh ini, kita caranya begini loh untuk tabel ya. Angka ini apa? Kan begitu ya. Maka nanti angka itu harus ada dalam judul ya. Ya, angka ini apa ini? Kan ini angka ini. Luas bercak embun madu. Angka ini kan luas bercak. Maka nanti kata atau suku kata dari luas bercak embun madu ini harus ada dalam judul gitu ya. Kemudian ini varietas. Ini juga harus ada dalam judul ya. Varietasnya ada berapa? 6 ya. Bisa nanti 6 varietas berbeda misalnya ya. Nah, selain itu adalah kolom ini apa ini? Kolom itu kan Tempat apa ini ya? daerah. Asalnya, asal koloninya dari si orang coklat ya. Berarti kan ada 3 ya. Mulai dari luas bercak embun madu ya. Yang kedua adalah varietas ini kayaknya ini padi ya. Varietas padi berbeda. Kemudian yang ketiga adalah asal koloni wereng coklat. Jadi 3 ini harus ada dalam judul ya. Jadi misalnya perbedaan atau bisa juga tidak pakai perbedaan ya. Perbedaan luas bercak embun madu yang dihasilkan wereng coklat dari apa 3 lokasi berbeda misalnya ya, pada 6 varietas padi. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi 3 kata kunci kan ada. Ketiganya ada di dalam judul tabel kita gitu dan itu berarti judul tabel yang benar ya. Jadi caranya seperti itu. Kalau kita perhatikan ini punyanya penulis ya. Kalau ini penulis ya berbeda dengan judul saya tadi yang saya buatkan ya. Tapi kan kata kuncinya ada ya. Jadi luas bercak embun madu yang dihasilkan 3 koloni wereng coklat ya pada 6 varietas padi.
ya hampir sama lah. Tapi ketiga kata kunci ini kan ada, ya. Jadi apa? Menurut saya ini judulnya sudah lengkap ya, maksudnya bagus lah menginterpretasikan data yang ada. Jadi jangan kemudian judulnya luas bercampur madu gitu ya. Yaitu misalnya gini, luas bercampur madu dari hasil penelitian ya. Itu tetap judul sapu jagat ya. Jadi harus jelas luas bercampur madu yang ini apa, kolomnya tuh apa, barisnya apa ya, sampaikan di sini ya. Seperti itu ya. Sebenarnya tabel ini menurut saya kurang pas juga sebenarnya ya, maksudnya kurang lengkap, tapi ya ini contoh aja ya. Nanti sebenarnya ada tabel-tabel yang ya namanya juga membuat tabel itu nggak mudah juga sebenarnya. Cuma anehnya adalah yang susah itu kan sebenarnya buat grafik ya. Dan juga tabel sebenarnya susah ya. Tapi yang aneh yang ada copyright-nya itu adalah gambar ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Tabel tuh nggak ada copyright-nya. Nanti saya tunjukkan apa itu copyright ya. Copyright itu sebenarnya adalah ya hak cipta ya dari si pembuat gambar. Makanya jangan heran kalau kalian foto kan ada copyright-nya kan. Tapi kalau tabel itu nggak ada. Saya juga heran kenapa nggak. Padahal buat tabel kan juga nggak mudah ya. Nah seperti itu ya. Nah setelah kita ini ya membuat tabel begini sudah ada judulnya ya. Maka berikutnya adalah gimana kita menginterpretasikan tabel ya. Jadi interpretasi tabel tentunya kan harus ini yang saya sebut hasil tadi lah. Hasil itu kan interpretasi dari tabel atau gambar yang kita telah buat begitu ya. Nah, memang nanti interpretasi tabel tadi itu harus bentuknya paragraf ya. Jadi bentuknya paragraf dan nanti paragraf itu udah kita bahas ya. Paragraf itu harus bentuknya nanti ada topik kalimatnya, ada kalimat pendukungnya ya. Dan ingat interpretasi data, tabel, gambar tidak boleh menyebutkan satu persatu ya. Satu persatu itu gini. Luas bercampur majun untuk koloni Subang pada Pelita 1000 sekian, Cisadane 900 sekian, IR 1000 sekian, Ciliwung 1000. Namanya itu satu-satu ya. Nah, interpretasi itu adalah gimana kita nanti dari tabel ini ya, ini kemudian kita pilih polanya. Nah, ini memang pinter-pinteran si penulis ya, tapi memang ya yang sederhana sih lihat aja yang terbesar, terkecil begitu ya. Itu pola ya. Jadi tidak boleh yang jelas hindari menyebutkan satu persatu ya. Jadi interpretasi itu adalah ya nama juga interpretasi ya. Interpretasi itu adalah tabel ini kita sederhanakan sehingga pembaca tahu bahwa oh maksudnya ini loh hasil utamanya ini mau disajikan, mau ditampilkan gitu ya. Bukan memaksa pembaca untuk melihat angka satu persatu ya. Tapi apa sih interpretasinya dari tabel ini? Ya, ini inti materi kuliah ini kan ini ya, interpretasi data. Nah, ini untuk tabel. Dan contohnya ini saya sudah berikan contoh, tapi ini versi saya ya. Dan versi saya ini berbeda dengan versi penulis ya. Dan nggak masalah. Tapi yang jelas kelengkapannya ya. Maaf ini saya buat poin-poin harusnya ini berbentuk paragraf ya. Ini saya buat poin-poin supaya lebih mudah aja ya. Yang jelas kita harus menentukan topik paragraf dulu ya. Topik paragraf itu apa? Dari tabel ini ya. Maka kita bisa membuat topik paragraf dengan mencuplik judulnya ya. Makanya judul ini kan penting nih. Jadi judul ini kita cuplik ya. Cuplik itu apa bahasa Indonesianya? Cuplik. Diambil ya. Diambil, di refresh, dibuat kalimat baru ya. Jadi ini saya ceritanya saya ambil judul ini, kemudian saya buat kalimat baru menjadi seperti ini. Ini lihat. Berdasarkan hasil analisis, luas bercampur madu yang dihasilkan 30 neuron coklat menunjukkan perbedaan antar varietas padi. Ya kan? Terus saya lengkapi dengan ANOVA-nya berapa, ya, parameternya. Ya. Ini kan perlu ada ini, hasil ANOVA-nya berapa gitu ya. Signifikan enggak? Kalau berbeda berarti kan harusnya P-nya lebih kecil dari alfa, misalnya begitu ya. Nah, ini namanya adalah kalimat topik. Ya. Ini kalimat topik. Jadi ini hasil saya ambil dari judul tabel terus saya buat ini ya. Jadi nanti namanya interpretasi ya. Nah,
Baru kemudian kita lengkapi dengan kalimat pendukung ya. Apa itu kalimat pendukung? Ya tadi pola di tabel apa sih mau disampaikan ke pembaca ya ini ya. Sampaikan apa yang mau menarik sajikan ke pembaca ya. Ini sekilas saya sampaikan bahwa saya sih nilainya tertinggi terendah aja ya. Walaupun ini sebenarnya ya nggak bagus juga ya sebenarnya. Tapi ya lumayan lah. Kan gini, kalimat pendukungnya ya. Nanti nyambung dengan kalimat atasnya ya. Jadi berbedanya di mana ya. Bahwa luas bercambun madu tertinggi ini dari koloni ini ditemukan pada varietas apa, misalnya gitu ya. Nah, kadang kalau ada yang ingin kreatif, kita bukan hanya ngomong tinggi rendah ya, tapi menggunakan kata yang lain, misalnya nih, mana yang lebih tahan ya. Ini kan luas bercambun berhubungan dengan ketahanan tanaman ya. Sehingga kita bukan lagi membahas mana tinggi rendah, tapi mana lebih tahan, mana yang kurang tahan. Itu boleh juga malah bagus ya. Karena kalau dia itu luas bercaknya rendah, berarti kan dia tahan. Ya. Tapi kalau luas bercaknya itu tinggi, berarti dia rentan atau enggak tahan. Kan begitu ya. Ini kita bisa menggunakan kata yang lain. Jadi bukan hanya lebih tinggi, lebih rendah, lebih besar, lebih kecil ya. Kita bisa menggunakan kata yang lain ya. Lebih tahan, lebih kuat ya. Lebih fitnessnya lebih tinggi gitu ya kalau di parasitoid ya. Kadang kan lihat kebugaran ya, lebih bugar ya, lebih tidak begitu. Jadi tidak harus tinggi rendah ya, besar kecil ya. Bisa menggunakan kata yang lain ya. Oke, ini untuk tabel ya. Ini nggak usah ini tugas ini. Udah saya minta untuk ini ya. Nah, berikutnya kita langsung loncat ke tabel aja ya. Maaf, gambar kok tabel. Kita ke gambar. Ya, gambar prinsipnya sama ya. Jadi nanti untuk di ntar saya sharing dulu slide-nya. Jadi di gambar yang tadi sudah sedikit saya sampaikan ya, bahwa untuk penyajiannya ya. Jadi pilihan gambar kalau tabel itu adalah fungsinya untuk kita menunjukkan ke pembaca berupa angka ya. Jadi kalau kita ingin ke pembaca misalnya saya ingin menunjukkan angka persisnya berapa, sebenarnya tabel ya. Jadi kalau ingin berupa angka ya tabel, tapi ingin berupa pola, tren ya ini sebaiknya berbentuk grafik ya. Jadi kalau seperti ini yang tadi saya contohkan di awal ya, ini kan kita tidak menunjukkan ke pembaca angka persisnya berapa kan, tapi kita langsung tahu, oh yang ini lebih tinggi loh, kan gitu ya, yang inilah, ini kan lebih besar, kan gitu aja. Tentang berapa persen-persennya ya silahkan nanti lihat di atau di interpretasinya misalnya ya. Tapi kan kita langsung menunjukkan pembaca langsung tahu, oh iya ya di sini lebih banyak proporsinya dibandingkan dengan yang lain begitu ya. Kan pola ya, tren ya. Makanya sebenarnya strategi kita untuk kemudian kita ingin menunjukkan pola atau angka ya. Ya masing-masing punya kekurangan kelebihan sesuai dengan tujuan aja. Kalau yang menunjukkan angka ya jangan dengan grafik ya. Walaupun ada yang kreatif grafik ditambah angka ya. Ya. Menurut saya sih kok kurang pas ya dari segi tujuan utamanya ya. Nah, ini jenis-jenis gambar ya. Jadi gambar itu nanti ada berupa foto ya, ada berupa grafik ya. Ingat bahwa gambar itu sejuta makna ya. Jadi kalau kita tidak memberikan judul yang pas, orang jadi bingung. Ini saya suka membahas di dalam kelas ini. Misalnya gambar ini, pasti orang macam-macam tuh. Saya tanya ini gambar apa sih? Oh, gambar apa ya? Ya foto dari atas misalnya gitu kan. Atau foto awan, ada yang ini hijau-hijaunya awan. Ada yang foto pemandangan ya, dan macam-macam. Artinya adalah kalau kita tidak bisa memberikan judul yang pas, orang nggak tahu. Yang tahu ini kan yang membuat foto, ya, penulisnya ya. Sehingga kalau ini tidak diberikan keterangan judul yang pas, jadinya orang bingung ya. Sebagaimana dulu saya sempat antara ketawa sama gemes ya. Jadi dia itu ini nggak bisa diajak diskusi kalau di sini ya. Dia itu ini menyajikan
Sampai saya ingat-ingat sampai sekarang, saya suka mengulang-ulang di kuliah-kuliah metode penelitian ya. Dia itu menyajikan gambar berupa irisan inilah, irisan rimpang jahe ya. Tahu rimpang jahe ya? Rimpang jahe tapi diiris-iris ya. Kemudian sebelahnya tuh rimpangnya utuh. Jadi rimpang diiris-iris, sebelahnya rimpang utuh. Nah, menurut kalian itu judul yang pas apa? Atau si pembaca itu sebenarnya ingin menunjukkan apa kira-kira? Nah, ini kalian nggak bisa diajak diskusi ya. Jadi anehnya adalah dia menunjukkan irisan tadi ya, irisan jahe tadi dengan rimpang itu judulnya adalah tanaman jahe. Ya. Saya bilang loh, ya nggak nyambung dengan gambarnya ya. Wong gambarnya irisan jahe, tapi judulnya tanaman jahe kan gitu kan nggak nyambung ya. Padahal itu kan ya makanya harus nyambung gitu loh, judul gambar dengan apa yang dia maksud ya itu harus nyambung ya. Makanya hati-hati menampilkan gambar dan hati-hati juga yang kedua, gambar itu ada copyright-nya ya. Nanti biasanya di judul gambar itu harus ada ini dari mana kreditnya, apalagi di publikasi ya, itu akan diminta. Gambar ini siapa yang ngambil begitu ya, kreditnya ya. Kemudian siapa yang buat ya. Ini saya berikan contoh. Oh, di sini ada nggak ya? Tadi jenis-jenis gambar ya. Oh, nggak ada ya. Nanti dilihat ini kayak ini di publikasi teman saya ini, saya ada di sini penulisnya, salah satu penulis. Itu ini yang ambil foto ABCD ini diberikan kredit ya. A ini siapa yang ngambil, B siapa gitu ya. Karena ada copyright-nya. Termasuk yang membuat grafik ini siapa ya. Ini ada copyright-nya ya. Kecuali kalau di tesis, disertasi ya pasti ya orang itu kan yang buat ya. Tapi kan foto belum tentu ya. Tapi kalau untuk gambar kan biasanya masa yang buat orang lain. Kalau buat orang lain sebaiknya ditulis itu ya. Seperti itu ya. Jadi ada copyright-nya. Nah, jadi nanti di era sekarang ya, jadi gambar-gambar ini kan kalau ngomong jenis gambar kan maaf, grafik kan macam-macam ya. Grafik garis ini untuk tren atau pola kita langsung tahu penurunan dari hutan kan dari gambar atau grafik seperti ini kan. Kalau berupa angka kan susah ya. Tapi kalau berupa grafik garis ini kan mudah ya untuk langsung menunjukkan ya. Kemudian ini untuk regresi korelasi, ini kan tren ya, pola ya. Kemudian kalau ini yang klasik ya dengan diagram batang ya. Ini kan orang nggak tahu berapa besar ukuran angkanya berapa kan nggak tahu ya. Nah ini grafik-grafik atau diagram box plot ya. Ini kan sebenarnya adalah sama. Kalau box plot itu sebenarnya saya nyebutnya menyajikan data jujur ya. Karena kalau di sini ya, ini kan hanya rata-rata yang ditampilkan disajikan ya. Rata-rata ada simpangan baku yang garis-garis ini ya. Ini kan simpangan baku ya. Nah, kalau yang ini sebenarnya lebih lengkap ya. Kita tahu berapa minimum, berapa maksimum ya. Berapa kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 ya. Jadi lengkap datanya ya. Makanya biasanya mahasiswa saya minta untuk menyajikan dengan box plot ya supaya saya ingin tahu juga termasuk kita tahu dia normal enggak kan dari sini ya. Dari grafik box plot. Kalau interpretasinya sama aja kan kita bisa lihat nilai tengahnya, rata-rata atau mediannya, interpretasinya sama. Di penyajiannya aja yang berbeda ya. Nah, saat ini biasanya untuk karena sudah era digital ya, penyajian grafik atau gambar ini biasanya sih perlu ada kreativitas ini ya, seni juga sebenarnya ya, warna misalnya ya. Kalau zaman dulu kan seperti ini ya, berupa arsiran ya. Kenapa kok berupa arsiran? Karena kalau mau difotokopi itu biar kelihatan ya. Kalau berupa warna kan nggak kelihatan. Tapi kan dulu belum era digital ini ya. Kalau sekarang ya ini sudah bisa digantikan warna ya, lebih menarik ya. Selain warna juga kreativitas ini ya, bikin gambar-gambar ya misalnya ya. Itu akan lebih menarik ya, untuk publikasi ya. Dan hati-hati ini ada copyright-nya ya, gambar-gambar ini. Makanya saran saya memang kalian buat sendiri gitu loh. Bisa kok pakai ini saya buat pakai Photoshop ya. Jadi bisa diambil kemudian nanti itu sehingga muncul seperti ini ya. Nah, atau seperti ini. Ini kan juga harus kreatif ya, menyusun gambar-gambar, grafiknya taruh di bawahnya gitu ya. Sehingga
tampilannya lebih menarik ya. Termasuk membuat seperti ini ya. Ini ada copyright-nya ya, Pak. Ini punya teman dulu publikasi bareng juga. Foto lebah ya. Ini kan perlu kreativitas. Jadi gambar itu bukan hanya grafik tok gitu ya. Bisa aja dengan seperti ini ya. Jadi kreativitas untuk kemudian kita biar orang tuh melihatnya menarik gitu ya. Bahkan yang udah saya sampaikan, sekarang juga sudah zamannya diminta graphical abstrak ya. Jadi abstrak yang sudah dibuat itu berbentuk grafis ya. Sehingga orang kalau sebelum membaca artikel yang kita publish itu melihat dulu, oh secara grafis itu menarik enggak penelitiannya misalnya begitu ya. Nah, ini kan eh, apa? Ada unsur seninya juga, kreativitasnya juga perlu di. Jadi memang agak kompleks membuat gambar dibandingkan dengan yang tabel ya. Tapi tadi titik-titiknya beda ya. Kalau di tabel itu lebih kita ke angka ya, ke numerik yang ingin tunjukkan ke pembaca. Kalau grafik itu lebih ke arah pola atau menyajikan hal yang rumit. Ya ini kan rumitnya. Atau ini bahkan ya, ini kan nggak bisa berbentuk tabel ya. Interaksi misalnya ya. Bagaimana interaksi antar taksa yang kita pelajari misalnya ya ini bisa eh, dengan menyajikan grafik seperti ini atau diagramnya, foto-foto begini ya. Jadi yang seperti itu tuh nggak harus di dalam lampiran ya. Kalau memang dia penting, ini teman saya ini, dia ingin menunjukkan gimana sih predasi ya, predasi di sawit ya. Dia studinya kan memasang umpan ini ya. Nah, ini menunjukkan, oh ini kalau dipredasi sama monyet itu seperti ini ya. Sama kelelawar seperti ini gigitannya ya. Ini Coleoptera, ini Orthoptera, ini semut, ya, ini burung ya. Ini kan ingin menunjukkan ke pembaca seperti ini. Ini kan nggak harus di lampiran, bisa di hasil begitu ya. Kalau memang penting ya. Oke, berikutnya gimana kita menyajikan gambar ya. Jadi prinsipnya bukan kebalikan ya. Ini tadi sedikit saya singgung, lebih ke ada unsur seninya ya. Nah, yang penting adalah posisi dari judul gambar tuh di bawah gambar ya, berbeda dengan tabel di atas tabel. Kalau gambar di bawah gambar ya. Nah, kemudian juga kalau interpretasinya ya prinsipnya sama ya. Jadi memang harus berbentuk paragraf juga dan nanti juga ada topik paragrafnya ya dan juga ada kalimat pendukungnya ya. Kalau topik itu adalah dari pengembangan dari judul gambar ya, sedangkan kalau kalimat pendukung ya apa sih yang ingin kita tunjukkan ke pembaca terkait gambar yang kita sajikan begitu ya. Jadi nih gambar bisa berupa peta. Ini contoh judul gambar ya. Judul gambar bisa harus lengkap. Kalau ada kode-kode ini kita sampaikan di sini kode-kode itu apa begitu misalnya ya. Bahkan kalau peta itu nanti ada ilmu namanya kartografi ya. Kartografi itu kelengkapan peta mulai dari arah utara selatan ya. Ada namanya insert ya. Insert itu adalah peta besarnya ya. Yang seperti ini. Jadi Kalimantan tuh kasih. Kalau di Indonesia orang tahu lah ini Kalimantan ya. Tapi kan orang luar negeri belum tentu tahu ya. Maka harus ada insertnya ya. Seperti itu. Foto spesimen. Ini juga nanti ada aturannya nanti insya Allah waktu kita ke BRIN ya, ke Museum Zoologi nanti akan saya minta kemarin tolong diberikan materi untuk foto spesimen ya. Jadi akan ada nanti materi itu saya minta untuk diberikan materi dan mereka insya Allah menyanggupi ya. Menurut saya penting banget ya. Karena ada cara, ada standar internasionalnya ya. Sebagai contoh posisi ya. Kalau lateral maka kepala di kiri, abdomen di kanan, misalnya begitu ya. Lateral itu samping ya. Kalau tambah atas, abdomen di atas, ya abdomen di atas. Kepala di atas, abdomen di bawah, begitu ya. Ini kalau tanpa atas, dorsal ya. Jadi nanti beda itu dorsal. Umumnya sih kalau nggak dorsal kan lateral ya. Ada juga sih nanti yang tampak anterior ya. Misalnya kepala semut itu kan anterior misalnya. Jadi nanti ada ininya. Gimana sih teknik foto spesimen ya. Nanti ada semoga sih nanti kalau jadi ke Bogor ya kita akan belajar itu bersama disampaikan oleh
orang yang expert di bidang itu ya, di zoologi Cibinong ya. Nah ini sebenarnya latihan untuk membuat judul gambar grafik yang pas ya. Ya udah jam 10 ya, cepat sekali. Jadi sama untuk membuat judul ini sama dengan topik kita tentukan kata kuncinya ya. Kata kunci itu gini caranya, kalau grafik agak mudah ya. Jadi grafik itu adalah kita harus tahu sumbu X sama sumbu Y-nya apa ya. Makanya grafik itu harus lengkap ya, harus ada judul sumbu X dan judul sumbu Y. Saya sering melihat mahasiswa itu membuat grafik itu nggak ada keterangan sumbu ya. Padahal itu sangat penting untuk kemudian diantaranya membuat judul ya. Kalau kalian nggak ada sumbu ya membuat judulnya susah ya. Jadi kalau dengan ada keterangan sumbu, misalnya kan umur reklamasi, sumbu Y-nya apa nih? Persentase kelimpahan, maka kita sudah punya dua kata kunci kan? Umur dan juga persentase kelimpahan. Tinggal data ini apa ya? Berarti kan paling tidak ini sama kayak tadi ada 3 kata kunci ya. Kata kunci sumbu sumbu X, sumbu Y sama data angkanya ini maaf proporsi inilah peran fungsionalnya ya, sehingga kan nanti judulnya setidaknya ada 3 itu ya, 3 kata kunci ya. Jadi kalau saya berikan contoh misalnya di sini presentase kelimpahan dari ini ya serangga X begitu ya, atau peran fungsional serangga X ini pada umur reklamasi berbeda. Nah, itu kan berarti kan ada 3 kata kunci sudah masuk dalam judul ya, judul dari grafik atau gambar yang kita buat ya. Nah ini judul dari artikel yang membuat ya. Menurut saya sih judulnya kurang lengkap ya. Jadi baru 2 kata kunci yang di sini disebutkan ya, kurang 1 ya. Jadi judulnya kurang lengkap ya. Jadi judul di sini hanya dua kata kunci yang dimasukkan, proporsi dengan peran fungsional ya. Sedangkan sumbu X-nya malah belum ada ya. Ya, ini contoh judul yang nggak lengkap. Sehingga seperti ini sebenarnya ini juga nanti bisa jadi pembelajaran bersama ya, bahwa ya penulis pun atau yang sudah cetak, tapi memang ini jurnal nasional ya. Ini judulnya bisa jadi nggak lengkap ya. Makanya di sini peran reviewer atau editor untuk membantu memberikan komentar ya. Jadi nanti di S3 bisa saya ajarkan tuh bagaimana kita berperan sebagai reviewer untuk mereview apa artikel ya, termasuk judul ya, manuskrip termasuk judul bahwa oh judulnya nggak pas begitu ya. Ini bisa kita komentari kan. Ini judulnya kurang lengkap ya. Jadi harusnya ada 3 kata kunci tapi ini baru 2. Sumbu X-nya kan belum ada nih. Umur reklamasinya kan nggak ada. Ini hanya lahan reklamasi, tapi umurnya kan nggak tahu kan. Nah ini contoh yang tidak lengkap ya. Dan ini contoh interpretasi. Nanti intinya sih sama. Jadi dari kita tentukan topik paragrafnya, kemudian ini adalah kalimat pendukungnya ya. Baik, karena sudah pukul 10 ya, mungkin saya cukupkan aja. Target saya sampai jam 10 aja. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan terkait Iya, silakan Jan. Pak, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan kalau di Tantan, pelan sekali ya. Saya apa kurang besar ini atau emang? Saya perbesar dulu. Iya, sudah. di judulnya Bapak tadi kan disebutkan secara spesifik pada 3 lokasi dan 6 varietas. Nah, kalau di judul ternyata kita maunya maaf, kalau saya maunya judulnya itu pada berbagai varietas atau beberapa varietas tanpa menyebutkan angka spesifiknya pada 6 varietas atau gitu, apakah diperbolehkan Bapak? Ya boleh, tapi kan itu sudah masuk kata kunci kan ya. Jadi nanti tidak harus berbentuk angka ya. Jadi tidak harus berbentuk angka, bisa saja beberapa. Kalau terlalu banyak kan beberapa begitu ya. Tapi kalau kemudian sedikit ya boleh aja sebutkan 6 ya. Itu sesuai dengan ini aja, kreativitas si penulisnya ya. Tapi yang jelas kan ketiga kata kunci itu ada ya. Mulai dari varietasnya ya.
kemudian yang kedua adalah luasnya ya, yang ketiga adalah asal koloninya, begitu ya. Jadi tidak harus disebutkan 3 juga tadi ya. Misalnya beberapa koloni dari warna coklat ya, pada beberapa. Tapi kan banyak kan beberapa jadi beberapa koloni, beberapa lagi. Ya, makanya yang nanti salah satu tips tulisan ilmiah itu menghindari pengulangan seperti itu kan. Makanya tadi kan saya sarankan interpretasi itu tidak hanya ngomong tinggi rendah ya, tapi juga menggunakan kata yang lain ya. Tahan tidak ya, atau besar kecil ya, atau lebih kuat, lebih kuat atau tidak, misalnya gitu ya. Nah, ini bisa dengan kata-kata. Jadi jangan selalu tinggi rendah, jadi tinggi rendah, besar kecil gitu. Bisa dengan yang lain. Interpretasinya maksud saya. Begitu, Yani ya. Yang lain mungkin? Pak mau tanya lagi. Untuk tugas yang dikumpul sebagai pengganti UTS, apakah boleh berbeda Bapak dengan yang dikumpulkan kemarin-kemarin? Boleh ya, silakan aja. Kemarin kan maksud saya, tujuan saya kan supaya mempermudah kalian ya. Sudah nyicil gitu loh. Sudah ada sudah menentukan topiknya ya, sudah dengan tujuannya, ya, sudah membuat kerangka konsepnya ya. Sehingga kan tinggal merangkai aja. Kalau mau buat lagi ya nggak masalah, berarti kan memulai dari nol lagi ceritanya. Buat dari awal lagi ya nggak masalah ya, silakan aja. Ya. Silakan, nggak masalah ya nih ya, kalau mau buat yang baru. Dan ini tidak harus memang nanti digunakan untuk penelitiannya ya. Jadi bahwa tidak harus topik tugas ini nanti memang kalian gunakan untuk proposal penelitian yang akan kalian lakukan ya. Tapi kalau memang mau digunakan juga nggak masalah, karena kan berarti kan memperingan tugas kalian gitu loh. Harapannya memang target kami sih begitu masuk semester 3 kalian sudah bisa langsung sempro ujian proposal begitu ya. Semoga bisa seperti itu sih. Baik, masih ada? Ya, MH silakan. Iya Pak, saya izin bertanya. Itu kan tugasnya kan ada yang versi AI sama versi kita. Kalau misalkan yang nanti versi AI, misalkan saya taruh prompt buatkan proposal dengan format yang Bapak berikan. Terus kan kadang AI formatnya suka nggak sesuai gitu dengan promptnya. Itu nanti dibiarkan sesuai AI-nya memberikan hasilnya kayak gimana atau harus disesuaikan lagi Pak? Iya, banyak pertanyaan bagus dari MH ya. Jadi yang saya maksud AI itu bukan semuanya AI loh ya. Termasuk tadi yang dikatakan MH betul juga ya. Semuanya jadi formatnya berubah ya. Jadi lebih ke ini ya, per bagian misalnya pendahuluan ya. Ya, kalian buatnya bukan seluruhnya ya. Di pendahuluan, kalau pendahuluan versi kalian gimana, AI gimana gitu ya. Kemudian tinjauan pustaka. Jadi jangan kemudian minta AI buat lengkap semua, jangan seperti itu ya. Tapi saran saya biar dalam tanda kutip bagus ya, itu adalah minta tolong AI per ini aja, per bagian ya. Misalnya kalau membuat subbab ya, subbab dari tinjauan pustaka ya, maka ya kalian cek aja per ini gimana ya. Atau subbab dari kalau pendahuluan kan nggak ada subbabnya. Jadi di pendahuluan beberapa paragraf ya. Saya ingin tahu sebenarnya yang kalian tulis sendiri dengan AI itu gimana begitu ya perbedaannya gitu ya, supaya tahu. Jadi bukan semuanya ya. Nanti memang ada hal-hal yang mungkin bisa jadi sama ya. Sama tuh misalnya judul kan sama tuh. Karena nanti silahkan lihat di formatnya ya, yang udah saya bagikan. Nanti ada halaman judul ya. Nanti bisa jadi yang antara punya kalian yang berbeda dengan AI itu kan ringkasan ya. Gimana cara kalian meringkas ya. Kemudian, tapi kalau kalian bisa mandu AI, saya rasa kan hasilnya ini akan bagus ya. Kemudian pendahuluan yang nanti akan berbeda tentunya ya. Kemudian metode ya. Kemudian juga tinjauan pustaka. Ya. Jadi bukan semuanya begitu ya.
Jadi ya nanti formatnya tentunya kan harus menyesuaikan format yang itu, bukan kemudian formatnya menyesuaikan dengan AI ya. Tapi gimana dari AI kalian sesuaikan formatnya dengan format yang saya minta itu. Yang saya bagikan tuh format yang ini, yang ditetapkan oleh Fakultas Pertanian ya. Untuk, walaupun itu nggak lengkap sebenarnya, tapi untuk proposal ya kurang lebih seperti itu ya. Menurut saya sudah cukup mewakili dari ketentuan proposal penelitian begitu ya. Begitu FH ya, semoga bisa dipahami. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama ada, saya mau tanya lagi Pak, tapi ini di luar konteks pelajaran sama mata kuliah. Ini terkait absensi taksonomi serangga saya Pak yang minggu lalu belum diperbaiki. Oh ya, saya lupa itu. Iya ya, nanti coba saya ini ya, saya cek lagi ya. Iya, Ya. nanti saya cek lagi, maaf saya Terima kasih lupa Pak. itu. Sama-sama. Yang lainnya ada? Iya, Dean, silakan. Iya Pak, izin bertanya. Berarti kalau untuk yang versi AI itu apakah di pendahuluan dan tinjauan pustakanya perlu ada citasi atau gimana Pak? Kan biasanya kalau di AI kalaupun diberikan citasi itu kan ngawur Pak. Iya, ya makanya yang sudah saya sampaikan itu ya, ya gimana kita menggunakan AI yang nggak ngawur ya, misalnya pakai site AI namanya ya. Tapi kalau nggak salah yang ChatGPT itu ini ya, yang terbaru ini saya nggak tahu punya kalian versi berapa ya. Itu ada diberikan link referensinya yang benar, dan ini bisa diminta. Yang kemarin ikutan pelatihan AI di GS11 siapa ya? Mungkin pada ikut semua ya. Nah itu kan ini ada gimana mengcross check ya, untuk kemudian dari ChatGPT itu ya, itu kemudian memang referensinya betul atau enggak gitu ya. Memang betul tadi tergantung prompt dan nanti AI yang digunakan ya. Dan tentunya memang ya perlu dicek di AI yang lebih kredibel lah ya. Tapi kalau nggak salah yang terbaru saya belum nyoba sih ya. Saya belum nyoba yang terbaru untuk ChatGPT, tapi untuk yang lain saya cek itu kalau saya klik linknya ya, link dari referensi yang diberikan oleh ChatGPT itu sudah betul ya. Memang harus kita cek ini link yang diberikan ya. Tapi kalau memang mau yang benar-benar valid ya, memang menggunakan AI bukan ChatGPT ya, tapi AI yang lain misalnya Site atau juga saya nggak soalnya banyak sekali sekarang AI yang dikembangkan ya, bahkan AI dikembangkan oleh anak bangsa ini kan ada yang sampai menyusun skripsi, menyusun tesis gitu. Kemarin apa sih nama AI-nya saya lupa ya. Yang berbayar langganan setahun 500.000 apa ya. Saya lihat di pelatihan AI itu ya. Itu ternyata ada menu-menu membuat skripsi gitu ya. Membuat proposal tesis gitu ya. Tapi itu yang tadi yang disampaikan oleh MH tadi ya. Jadi konteksnya tuh langsung semua satu paket. Nah, maksud saya di sini sebenarnya bukan untuk semua itu ya, tapi tolong gunakan AI-nya tuh per bab tadi yang membuat pendahuluan gitu ya. Kemudian membuat subbab dari tinjauan pustaka gitu. Jadi benar-benar kalian lebih profesional di dalam memanfaatkan AI ini. Begitu mungkin Dean ya untuk responnya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Ya, ini Bapak izin bertanya. Iya. Di luar materi tapi Bapak. Apakah materi metodologi penelitian tidak di-share Bapak? Oh, belum saya share ya? Belum sama sekali Bapak. Oh, iya. Ya deh, nanti saya rapikan dulu ya. Nanti kok saya ingatnya udah ya? Iya, nanti saya siapkan dulu ya. Makasih ya, ini udah diingatkan. Baik Bapak, terima kasih kembali. Oke, saya rasa cukup ya. Sudah pukul 10.15, sudah 1 jam 15 menit. Melebih dari ini.
Ya, dari saya mungkin saya cukupkan ya, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Nanti oh ya apa dia? Bapak saya izin tanya sekali lagi, tapi di luar materi buat field trip besok, Pak. Ya. Kalau saya dan beberapa teman lainnya nggak ikut berangkat dari Malang, nggak apa-apa kan ya, Pak? Kan posisi saya ya. di Jakarta, jadi saya langsung ke Bogornya nanti. Iya, nggak apa-apa silahkan aja. Cuma itu loh ya, nanti kita fixkan dulu jadi nggak itu? Ya ini, oh suratnya juga belum ini. Suratnya belum jadi katanya. Iya, baik Pak. Ya, Terima kasih iya. Pak. Boleh, jadi silahkan nanti kalau mau berangkat sendiri. Tapi memang ini konteksnya kan disediakan transport yang dibantu oleh Yani ya. Ya nanti kalaupun ada yang manfaatkan ya silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi ya tadi kalau berangkat sendiri ya berarti biaya sendiri ya. Maksudnya seperti itu. Jadi Iya Bapak. bukan minta nanti wah saya ini dong ganti transportnya ya. Nanti soalnya ada yang seperti itu juga. Jadi nggak ada ganti transport. Ya konsekuensinya memang ya mengeluarkan biaya sendiri ya. Tapi untuk yang menggunakan kendaraan dari sini dari Malang ya akan lebih longgar gitu aja sih. Kalau berkurang yang ikuti rombongan itu ya. Ya semoga ini soalnya dari sampai hari ini saya juga belum dapat update terkait suratnya ya. Kemarin saya udah minta Bu Santi untuk ngurus katanya sistemnya sedang error atau gimana gitu loh ya ini ya. Yang sehingga suratnya belum. Sebenarnya suratnya Mas Faiz malah udah selesai loh. Sehari udah jadi. Cuma dari departemen kok lama. Ya. Kemarin udah saya ini sih. Cuma hari ini belum saya ingatkan lagi Bu Santinya ya. Karena itu kan harus dikirimkan ya mana besok libur udah libur ya besok ya. Sebaiknya dikirimkan ya semoga bisa hari ini. Kalau enggak ya nggak tahu ini kapan kirimnya ya. Tapi kayaknya tanggal oh ya insya Allah masih cukup lah ya. Kalaupun terpaksanya misalnya Lebaran ternyata baru jadi ya. Ya setelah Lebaran baru nanti dikirimnya. Tapi saya rasa cukup masih ada waktu 2 minggu berarti ya. Ya 2 minggu lah ya. Seminggu lah ya, kok 2 minggu. Seminggu sebelum berangkat semoga tidak masalah ya. Mungkin itu ya untuk semua. Jadi silahkan bagi yang mau berangkat sendiri. Bagi yang dari Malang juga ini saya sedang lobby-lobby ini nih ya ini karena kok ya nih siapa namanya bagian keuangan karena saya nggak mau kok sopirnya cuma satu ya berjalan jauh sopirnya satu ya sebaiknya sih ada yang membackup ya karena jauh perjalanannya. Iya apa ya nih? Untuk pendanaan kemarin yang sopir 2 dengan konsumsinya sudah selesai dibicarakan Bapak dan diperbolehkan. Sudah Bapak. Oh, konsumsi itu maksudnya apa? Yang untuk supirnya kemarin kan Oh, ada oke. Ya. sudah include sudah di ACC bendahara juga Pak. Ya alhamdulillah. Oke deh. Enggak soalnya kasihan juga kalau harus mencari talangan sendiri lagi ya. Oh yang rencana mau nginep di mana nanti? Ya nih. Di ini Pak kemarin di apa ya kemarin? Enggak nanti sudah ini enggak kira-kira terpikirkan enggak? Ini soalnya kan kita rencananya itu di LIPI-nya kan tanggal berapa? 15 ya. Maaf, di museumnya 15 ya. Pagi. Nah, maksud saya kalian berangkat berarti bersih-bersihnya di mana? Mandi maksud saya. Atau dari langsung menuju lokasi, nggak mandi. Nggak, maksudnya nanti itu tolong dipikirkan ya. Apakah mandinya atau bersih-bersihnya di mana rest area misalnya. Sehingga nanti setelah dari LIPI baru istirahat di itu ya, di tempat itu. Sehingga hari itu memang ya cuma ya agak capek ya. Sehingga langsung nanti istirahat misalnya. Makanya perlu ada rundown itu kayaknya ya nih ya. Rundown nanti saya nggak tahu nanti dari Jakarta gimana ya apakah PP gitu ya Dean ya PP
Kalau saya Jakarta Bogor. enggak, Pak. Kalau saya rencananya tanggal 15-nya itu kan baru ke Bogor, terus tanggal 17-nya selesai baru saya salah deng, Pak. Nggak PP, ikut nginep semalam itu, terus nanti kalau udah selesai yang lain balik ke Malang, saya balik ke Jakarta. Baru saya dari Oke. Jakarta ke Malang gitu, Pak. Oh berarti nggak PP Bogor Jakarta ya? Enggak, Pak. Oke. Nggak, soalnya deket kan Cibinong tuh. Iya, Pak. Kalau di Jakarta kan nggak terlalu jauh sebenarnya. Ya silakan aja, nanti saya nggak tahu apakah nggak apa-apa sih kalau mau PP ya. Karena kan emang hari pertama itu memang kita fokus di sepertinya ya di zoologi Cibinong aja, baru nanti saya nggak tahu kalau nggak capek boleh aja sih sorenya misalnya kita ke Dermaga ke IPB gitu ya. Tapi kalau capek ya besoknya aja kita ke IPB pagi sebentar, habis itu terus jalan-jalan kemana gitu. Kalau mau jalan-jalan ya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Berarti mungkin Rabu sore bisa balik ke Malang gitu. Tapi kalau Pak mau jalan-jalan dulu ya kita baliknya ini aja. Kemarin sama hitungannya gimana sih jadi? Berarti 14 berangkat. Iya Bapak, 16 balik atau 17 balik? Itu kan masih belum tahu Pak. Mau kalau 17 balik kemungkinan berarti nginepnya 2 hari ya Pak? 1 hari no? Iya. Iya betul. Jadi kalau nginepnya sehari berarti 16 balik kita. Iya Bapak, kemungkinan kemarin sepertinya kemungkinan 16 sore balik kemarin rencana awalnya. Oke, ya udah, ya nggak apa-apa. Emang 16 balik, berarti kan semalam tok nginep ya. Berarti Iya. nanti ya silakan apakah 15, kalau nggak capek ya 15 siangnya kita ke IPB, biar 16-nya full jalan-jalan aja gitu. Kan IPB-nya sebentar aja sih, karena yang utamanya tuh di ini, di apa? Di LIPI-nya ya. Tapi suratnya kemarin IPB-nya tanggal berapa ya nih? Kalau emang Tanggal tanggal 16 ya 16 udah. Bapak. 16 pagi ya? Iya 16 pagi. Oh, aduh kalian berarti jalan-jalannya apa ini 15 sore, misalnya begitu ya. 15 sore, istirahat dari LIPI, istirahat dulu, terus tapi ya mau jalan-jalan di mana sore ya? Ya, nggak tahu nanti ikutan. Ini dah coba yang apa tim jalan-jalan siapa ini yang mengkoordinir? Dean, KMH Pak. Pak kemarin sama Dean. Sama Dean, Pak. Iya, itu Dian, gimana bisa kayak ini? Nanti enaknya gimana Dian apa? Aduh, saya nggak bisa, Pak. Beneran, Pak. Saya juga tahu Bogor, Pak. KMH pasti bisa, Pak. Kamu tuh orang Jakarta nggak tahu Bogor ya. Jakarta aja saya nggak tahu semua, Pak. Apalagi Bogor. Ya terserah deh mau, yang jelas opsinya kalau main deket, menurut saya ya paling tidak kalian mengunjungi kebun raya gitu, minimal ya. Itu gampang berarti kan di tengah kota Bogor tuh. Dan kalau memang mau kalian boleh ke Istana Bogor. Ada yang tertarik nggak ke Istana Presiden? Kalau tertarik kita ngajukan surat dari sekarang gitu. Dari jumlah rombongannya sih cukup ini masuk ke istana ini. Kalau nggak salah minimal kan 20-an ya. 15 apa ya? Tinggal ini aja nanti mengajukan nama, kita ajukan ke itu sekretariat Istana Bogor itu ya, Istana Presiden. Nanti bisa masuk ke dalam gitu. Kalau mau. Tapi harus mengajukan surat. Ya itu jadi opsi ya. Jadi opsinya adalah ke kebun raya, ke istana yang terdekat itu. Kalau mau yang agak jauh ya bisa ke Taman Bunga misalnya ya. Atau ke Curug. Di Bogor terkenal di sini Coban, di sana Curug namanya ya. Curug-curugan begitu. Kemudian Taman Safari, kayaknya udah biasa Taman Safari ya. Sama Cibodas ya. Puncak. Menurut saya bagus sih ke Puncak ya. Soalnya ini kan bukan weekend tuh. Wah, bagus itu. Kalau mau berarti
15 sore kita ke puncak, itu asik gitu. Makan jagung bakar bareng gitu di sana. Kalau nggak ada yang koordinir sih jalan-jalannya. Kan ada Ya bapak terserah yang aja. Opsinya itu ya. Ya minimal saran saya sih ke Kebun Raya, ke Istana Bogor ya. Oh itu kata ya karena itulah MH sama Dean. Kalian bertiga lah, kalian kan dari Jakarta tuh tiga-tiganya nih. Iya Pak, nanti saya tanya teman saya yang orang Bogor Pak. Kalian tuh orang Jakarta orang ke Bogor. Jarang Pak, soalnya macet. Iya sih, makanya. Tapi kalau pas apa weekday insya Allah nggak macet sih MH ya. Kalau weekend memang jangan coba-coba di Bogor. Untungnya kalian jalan-jalannya weekday. Lebih nyaman insya Allah ya. Oke, mungkin itu ya. Sudah nggak tahu ini setengah 11 ya. Ada lagi? lagi kemarin dari pihak travelnya tanya tanggal 14 tuh mau berangkat dari Malang jam berapa? Nah, nggak tahu. Gimana enaknya? Nggak gini deh, tanya dulu kira-kira nyampe Bogor kalau berangkat siang ya. Atau kalau pagi kan nyampe sana malam. Kalau malam ya, kalau memang mau nggak capek berangkat pagi. Ya. Nanti kan nginep. Tapi saya nggak tahu itu di tempat yang kemarin itu memang sudah dipastikan bisa digunakan ya Yani ya. Untuk Ya. menginap maksud saya. Oh sudah Bapak, sudah Kak Endip sudah mengonfirmasi ke bagian sana untuk penginapannya. Siapa? Kak Duro Pak. Oh alah, Diva tuh. Maksudnya sudah ini, sudah menanyakan ke yang punya itu apa? Rumah atau ada kamar-kamar atau gimana ya nih? Kamar-kamar Bapak di asrama BRIN. Oh ada tuh. Ada Pak. Jadi Berarti kami satu kamar berapa orang bisa rencananya? ada yang 2 sampai 3 Bapak, tapi kebanyakan 2. Ada kamar mandinya di dalam. Nggak tahu. Ya nggak apa-apa, paling nggak. Oh bagus itu menurut saya. Itu berapa per malamnya, Yani? Per malamnya 300 Bapak. Jadi per orangnya 150. Oh, oke oke oke. Kalau 2 orang ya. Oh ya lumayan lah, ya. Lumayan enak itu. Daripada di hotel, tapi segitu sebenarnya ada sih hotel 300-an kalau mau ya. Kemarin sudah banyak tanya-tanya Pak, tapi untuk tanggal segitu sudah banyak yang full Bapak. Oh, iya iya iya. Iya. Itu check in-nya jam berapa? Bebas atau gimana? Mungkin nanti saya tanyakan lagi ke Kak Dipa Pak. Maaf Kak, Ya. untuk check-in-nya itu bebas jam berapa aja, tapi kita tuh minimalnya tuh dari jam 2 siang. Oh, paling cepat maksudnya. Iya, maksudnya paling cepat. Oke. Ya berarti nggak bisa dong ya pagi-pagi kita ini ya apa bersih-bersih ke situ dulu gitu ya. Nggak bisa Pak, karena kemarin kebetulan waktu aku tanya-tanya ke Yani untuk check-in-nya dari jam berapa itu kemungkinan kita ke penginapan itu dari tanggal 15 malam ke 16 paginya Pak. Ya terus ini gimana nanti rencana berisisnya di mana? Ya nih. Nggak usah tolong nanti dipikirkan ya apa di rest area misalnya ya. Kalau mau apa nyampe Bogornya pagi ya ya berangkatnya siang berarti ya nih. Siang atau sore ya. Jadi siang atau sore itu misalnya nyampe sana itu 15 pagi ya. Seperti itu. Tapi ya tadi berarti ya kalau nyampe sana pagi bersih-bersihnya tolong dipikirkan juga apakah apa di jalan di mana gitu ya sehingga maksudnya nyampe di tempat museumnya itu nggak kumut-kumut ya. Tahu kumut-kumut? Bahasa kampung saya kumut-kumut itu ya.
baru bangun tidur itu. Ya. Ya, nanti inilah apa, silakan aja mau ini ya, mau ya siang atau sore mungkin ya nih ya berangkatnya tanggal 14. Beberesnya berarti ya di rest area, nggak tahu di mana ya. Mungkin rest area ini ya apa? Jagorawi mungkin ya, tol Jagorawi ya. Atau bisa juga di pom bensin kalau memang mau ini sih pom bensin ya atau rest area ya. Yang dekat dengan itu. Ya mungkin sekalian sholat subuh gitu ya bagi yang menjalankannya. Baik, ada lagi? Alma itu apa? Alma mater. Alma mater, Bapak. Oh, kayaknya enggak. Nggak usah lah kok kayak formal sekali ya, nggak usah deh. Atau kalian mau ini foto-foto begitu pakai alma mater atau gimana? Nggak usah juga nggak apa-apa, Pak. Iya kayaknya nggak usah ya. Tapi emang kalau mau jadi ke istana, ya emang pasti bawa alma mater ya. Kalau mau ke istana Bogor. Tapi silahkan dipikirkan ya, saya nggak tahu nanti siapa, Dean, MH, ya, karena ini ada planning ke istana nggak gitu ya. Tapi emang itu harus segera ngurus surat ya. Suratnya ini kok, suratnya sederhana aja. Kalau ini sekedar ditujukan kita kunjungan kapan gitu. Gitu aja sih. Berapa orang, namanya siapa aja. Itu aja sih bunyi suratnya kalau yang ke Istana Bogor ya. Tapi kalau kebetulan istana sama kemudiannya kan ini memang satu tempat ya. Kalau mau bisa sekalian ya. Kan itu satu lokasi lah. Kalau pengen tahu Istana Bogor ya. Tapi kalau mau cuma ke Buraya juga silakan aja. Ada lagi? Sudah ya. Baik, kalau sudah saya cukupkan ya. Insyaallah ini berarti kuliah terakhir bagian saya sebelum UTS ya. Nanti setelah UAS akan dilanjutkan oleh Prof. Agus ya. Nanti mohon siapa? CO-nya bisa menghubungi Pak Agus untuk kemudian bisa memulai berarti tanggal berapa ya? Ya sepertinya setelah dari Bogor ya. Nanti saya sampaikan deh ke dosen-dosen mengaku bahwa rencana akan ada field trip ya untuk ke museum untuk mata kuliah taksonomi gitu ya. Ya, mungkin itu ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk tugas di untuk bagian ini untuk apa? Metode penelitian paling lambat itu tanggal 10 ya. Ini saya sambil ingat kalender. Sedangkan untuk taksonomi ke bagian saya tanggal 25 ya. Saya perpanjang. Ya, berarti kan 1 bulan ini ya. Lumayan lah, saya rasa cukup ya untuk taksonomi. Ya, tolong ini yang enggak masuk diingatkan ya. Ini ada siapa? Ini ya, siapa? Ini ya. Nah, ini enggak ada. Tolong nanti diingatkan aja. Baik, Sudah saya cukupkan. nggak dijawab. Apa? Sudah saya chat ini suruh join kelas tapi nggak dijawab. Duh, malah. Ya udah. Ya udah mungkin itu ya. Semoga ini ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bapak. Pak.